Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat Bawaslu yang semoga dimuliakan oleh Allah, Ramadan kali ini adalah Ramadan ketika kita menjaga tidak dari makan dan juga tidak dari minum. Tapi pertanyaannya, apakah penahanan diri itu hanya sebatas makan dan minum? Tidak, sahabat Bawaslu. Karena ada satu lagi yang itu justru jauh lebih penting, yaitu hawa nafsu. Nah, buat sahabat Bawaslu yang juga sama seperti saya, yaitu sebagai pegawai pemerintah atau ASN di lingkup instansi pemerintah, Ramadan kali ini menjadi momentum kita untuk bisa menahan nafsu. Sebagian dari kita mengatakan ini adalah hal yang biasa, padahal tidak, karena ini adalah suatu hal yang berat di sisi Allah, yaitu pemberian dari orang atau perusahaan lain yang itu terkait dengan jabatan atau kedudukan kita di instansi. Ya, itulah yang dinamakan gratifikasi. Banyak sebagian dari kita mengatakan itu hal yang biasa, tapi tidak. Ketika kita sudah melakukan akad kerja, itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kita kepada instansi pemerintah, baik itu kepada negara maupun bangsa kita. Dan kalau misal kita lihat di sebagian banyak orang juga mengatakan itu hal yang biasa, dan banyak juga orang mengatakan kalau tidak kita ambil ya nanti akan diambil orang lain. Atau juga sebagian mengatakan bahwa oh ini kan hal yang biasa, hal yang lumrah. Tapi tidak demikian, sahabat Bawaslu. Karena setiap penyimpangan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak hanya soal pertanggungjawaban administrasi, tapi juga pertanggungjawaban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa hadiah yang diberikan karena suatu jabatan itu bukan merupakan hadiah murni, tapi itu bentuk pembangkangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang sudah diberikan kepada kita. Makanya di bulan Ramadan ini, kalaupun kita diberikan hadiah, entah itu berupa amplop, entah itu berupa hal-hal materi lainnya, tapi kita bisa menolak dan kita bisa tidak untuk menerimanya, maka itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang tidak tahu, rekan kerja kita tidak tahu, atau bos kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, dan itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah madrasah kejujuran. Ketika kita mendapatkan gratifikasi dan kita bisa menolaknya, justru itulah letak keimanan kita kepada Allah. Ketika kita diberikan gratifikasi dan kita bisa mengatakan, maaf saya tidak bisa menerima ini, maaf ini benturan kepentingan yang itu terkait dengan jabatan saya, dan itulah yang diinginkan oleh Allah. Mungkin teman kita tidak tahu, mungkin saudara kita tidak tahu, atau bahkan mungkin bos kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Segala bentuk penolakan terhadap gratifikasi itu bukan kelemahan, tapi justru itulah kekuatan iman kita. Dan di bulan Ramadan kali ini, mari kita sama-sama untuk menjaga integritas kita. Integritas tidak dibangun ketika kita diawasi, justru integritas itu bisa kita bangun ketika kita tidak dilihat oleh siapapun. Sebagaimana bulan puasa mengajarkan kita terkait dengan ketakwaan. Kita bisa saja diam-diam untuk makan, kita bisa saja bersembunyi untuk minum seteguk ataupun 2 teguk, tapi Allah melihat kita. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan untuk membangun integritas kita, bulan untuk membangun dan membersihkan hati kita, tidak hanya dari sisi iri, dengki, hasad dan lain sebagainya, tapi juga dari hawa nafsu untuk menerima, entah itu dalam bentuk gratifikasi ataupun bentuk materi lainnya yang memang itu bukan hak kita. Ada salah satu ulama juga yang mengatakan bahwa segala bentuk pemberian yang itu terkait dengan jabatan kita itu adalah bentuk khianat, dan orang yang berkhianat maka tempatnya adalah di neraka.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit pengawasan